kita bisa bertemu melanjutkan pembelajaran kita dalam ilmu bahasa Arab ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi kita hari ini, nah kita bahas dulu PR-nya. PR membuat fiil amar. Amar. Oke, kita coba lihat yang Ibu Afwani dulu. Satu aja. Iya, Ustaz. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jalasa jadi yahlisu jadi ikhlis. Apa Ibu? Jalasa? Jalasa jadi yajlisu jadi ijlis. Nah ya, ijlis, insyaallah. Ya. Ibu Dwi. Iya Pak Ustadz. Fil madi dari langaiba, mudorehnya ya langabu, amrnya il-az. Apa? Il-ab. Ya, il-ab. Ibu Nur. Fi'il madi hafizo. Fi'il mudhari'nya yahfazu. Fi'il amrnya ihfaz. Ihfaz, ya. Ya, ihfaz. Ibu Sri. Ya. Fi'il madi hasuna, mudorenya yahsunu, fi'il amarnya usun. Ya, ahsan. Ibu Ida. Yang khotama Ustadz ya? Ya, yang belum aja. Ya, khotama yahtimu ikhtam. Khotama? Khotama yahtimu akhtim ya Ustadz. Dikerjain nggak? Oh ya, khotama yahtimu ikhtam. Masih salah. Ikhtim ya. Coba Ya. kata yang lain selain itu. Yang tadi. Ada khotama yahtimu akhtim ya Ustadz. Bukan, salah. Akhtim. Salah. Ini nggak dikerjain ya? Udah ini, tapi kok salah. Salah. Coba lihat fi'il madinya apa? Khotama yahtimu. Yahtimu kan? Kasroh. Oh iya. Khotama yahtimu ikhtim. Saya nggak ngeliat ini ya, lupa. Ikhtim Ustadz. Ya. Ibu Mila. Qa'ada yaqudu uqud. Nah ya, kata itu. Jadi dilihat harokat fi'il mudhari'nya ya. Iya, iya. Tadi mudornya nggak dibaca. Kalau harokat mudhari'nya fathah, berarti nanti ketika fi'il amr dia masih tetap fathah. Kalau harokat fi'il madhinya dhammah, berarti dia nanti akan tetap dhammah. Kalau harokat fi'il madhinya kasroh, seperti ini, nah dia juga akan kasroh. Jadi dia akan mengikuti harokat fi'il madhinya. Fi'il mudhari'nya, maaf. Oke, jelas semua ya? Atau ada yang masih bingung sebelum kita lanjut ke materi hari ini? Jadi Ustadz maaf, jadi fi'il amarnya nggak ada fathah ya yang di depannya. Nggak ada ya.
Ya, Nggak jadi ada hanya fathah ya, nggak ada a. kasrah dan domah, kasroh dan domah ya. Iya, kasroh dan dhammah aja. Iya. Nggak menerima fathah. Ada lagi sebelum kita lanjut? Oke, sudah jelas semua ya. Alhamdulillah. Nah, ini saya akan coba tuliskan fi'il madhi, fi'il mudhari'nya. Ada kata zahaba. Ini kan fi'il apa? Fi'il madhi Ustadz. Ya, fi'il madhi. Yazhabunya fi'il apa? Mudore. Fi'il Fi'il mudhari. mudhari'. Nah, izhab ini fi'il amr. Amar. Jadi kan fi'il madhi itu menunjukkan waktu yang telah lampau. Fi'il mudhari menunjukkan waktu yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Kalau fi'il amr ini menunjukkan waktu apa? Waktu perintah sekarang. Jadi fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr itu menunjukkan kondisi waktu. Kapan terjadinya. Nah, fi'il itu sebenarnya dia punya beberapa sisi. Maksudnya kita bisa melihat fi'il itu dari berbagai macam sisi. Ini zahaba, yazhabu, izhab. Kalau kita lihat dari makna, dari sisi waktu, dia menunjukkan fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Tapi kalau dia dilihat dari sisi keaslian huruf, dia masuk jenis kategori fi'il mujarrad. Fi'il mujarrad itu adalah fi'il yang susunan hurufnya asli. Susunan hurufnya asli itu kalau fi'il ada yang 3 dan ada yang 4. Cuman kita baru belajar yang 3. Zahaba 1, za-nya 1, ha-nya 2, ba-nya 3. Jadi fi'il yang kita lihat di layar ini, zahaba, yazhabu, izhab, kalau dilihat dari sisi kejadian waktunya menunjukkan fi'il madhi, mudhari, dan amr. Tapi kalau dilihat dari sisi keaslian hurufnya, dia menunjukkan fi'il mujarrad. Jelas gak yang ini? Sudah jelas yang bagian fi'il mujarrad ini? Bu Sri, gimana? Maaf, diulang lagi Ustadz. Dikit. Sebentar. Yang mujarrad. Ya, punten. Gimana Bu Sri? Jelas? Yang mujarrad Ustadz, yang belum jelas saya. Apa yang belum jelas di fi'il mujarradnya? Mujarrad itu kan gimana ya, ada yang 4 huruf dan 3 huruf apa gimana? Yang tadi. Kenapa? Fi'il mujarrad itu ada yang apa? Ada yang 3 huruf dan 4 huruf ya? Fi'il mujarrad itu fi'il yang susunan hurufnya asli. Asli. Dan susunan huruf asli itu cuma ada 2 jenis. Ada yang 3 huruf dan ada yang 4 huruf. Gimana? Jelas? Iya, iya Ustadz. Enggak, ini harus dipastikan dulu jelas apa enggaknya. Yang Iya, lain iya. juga sama ya, pastikan jelas apa enggak. Nanti semakin banyak materi, semakin bingung malah nggak masuk nanti. Kebiasaan orang, ketika nggak paham, dia malah nggak hadir nanti. Nah, saya pengen memastikan setiap peserta di sini paham dengan baik. Kalau nggak paham, bilang nggak paham. Kalau paham, kita lanjut. Allah paham Ustaz, saya sudah paham. Oke, saya kasih contoh nih. Saya hapus dulu. Ini zahab, jangan zahab deh, yang tadi udah.
yang qoro'a. Nah, ini ada berapa huruf nih di qoro'a? 3. Tiga. 3. Berarti dia? Mujarot. Nah, berarti dia mujarot yang 3 huruf. Ya. Nah, ini ada berapa huruf? 4. 4. Nah, berarti dia yang apa? Mujarot Nah, dia mujarot yang 4 huruf. Kalau misalnya, bentar, masih di kata zalzala nih. Kalau misalnya saya tambahin tak di depannya. Nah, ini jadi ada berapa huruf? itu hanya tambahan ya Pak Ustaz. Kenapa? Tanya tambahan apa asli? 5 huruf. Dihitung dulu. Jangan dulu nanya asli atau enggaknya. Dihitung dulu jumlah hurufnya ada berapa. 2, 3, 4, 5. 5. Nah, jumlah hurufnya ada 5 kan? Ya. Iya. Nah, kalau mujarot itu ada berapa? 3 atau 4. Nah, 3 atau 4. Berarti ini Iya. bukan mujarot. Ya. Oke. Kalau misalnya apa ya? Bentar, saya cari dulu contohnya. Ini kata ghafaro. Ada berapa kata nih? Ada berapa 3. huruf? 3. Ada 3. Berarti dia apa? Berarti mujarot. Mujarot. Mujarot Nah, berarti 3 dia huruf. mujarrad. Nah, sekarang yang ini. Istighfaro. Istighfaro. 2, 3, 4, 5 bukan. 5. 5. Alifnya juga dihitung. Oh, 6. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. 6 huruf. Nah, ini ada 6 huruf. Kalau mujarrad berapa? 3 atau 4. 4. Nah, 3 atau 4. Berarti ini bukan mujarrad. Mujarot. Nah, jelas? Jelas Pak Ustaz. Ustaz. Busri gimana? Ya, jelas Ustaz. Nah, coba sekarang saya tes ya. Ini untuk Bu Sri aja. Jadi yang lain jangan ngejawab ya. Kalau bisa di mute dulu aja. Nah, ini Bu Sri. Ada 3 kata nih. Yang arofa, fi'il apa nih? Arofa, mujarot. Yang kedua? I'tarofa ya? Iya, Bukan. i'tarofa. Karena itu 1, 2, 3, 4, 5 huruf. Ta'arofa bukan. Karena itu 1, 2, 3, 4, 5 huruf. Nah, ya, seperti itu ya. Jadi Iya. fi'il mujarrad itu kalau kita pengen lihat dia mujarrad atau enggak, kita hitung dari jumlah hurufnya ada berapa. Iya. Kalau jumlah hurufnya ada 3 atau 4, nah berarti dia mujarrad. Kalau jumlah hurufnya lebih dari 3 atau 4, kayak ini i'tarofa ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Alif dihitung ya. Iya. Jadi alif dihitung, 1 alif pertama, ain kedua, ta ketiga, ro keempat, fa ke berapa nih? Kelima. 5. Nah, berarti dia bukan mujarrad. Kemudian ta'arofa. Kalau kita hitung ta yang ta 1, ain 2, alif 3, ro 4, fa 5. Berarti dia juga bukan mujarrad. Jadi kalau kita hitung susunan hurufnya, kalau ada 3 atau 4 berarti dia mujarrad. Tapi kalau kita pengen lihat makna dari sisi maknanya, nah kita lihat, oh ini tuh bentuk fi'il madhi. Jadi fi'il itu kalau dilihat nanti akan banyak sisi yang kita bahas ya. Kayak misalnya ada 1 orang nih. Nah 1 orang ini kan kalau kita lihat nantinya
kita akan lihat tinggi dia tinggi dia berapa, terus berat badannya dia berapa, kemudian juga warna kulit, asal suku, dan seterusnya. Ini kan jadi satu orang, tapi penilaiannya ada banyak gitu. Kita kalau lihat dari tingginya diukur berapa, berat badannya berapa, warna kulitnya berapa, dan seterusnya. Nah, fi'il juga sama. Fi'il itu kalau kita hitung susunan hurufnya, ada mujarrad atau enggaknya, nih, nanti kan akan dihitung jumlah hurufnya ada berapa. Kalau jumlah hurufnya ada 3 atau ada 4, nah berarti dia mujarrad. Berarti kalau fi'il dilihat dari keaslian hurufnya, ini namanya keaslian huruf ya. Kalau ada 3 berarti hurufnya asli semua. Kalau ada 4 berarti hurufnya asli semua. Kalau lebih dari 3 atau 4, seperti tadi yang i'tarofa 5, istaghfaro 6. Kalau lebih dari 3 atau 4 itu namanya bukan mujarrad, tapi namanya mazid. Jadi kalau dilihat dari keaslian hurufnya, itu nanti akan masuk pembahasan mujarrad atau mazid. Tapi kalau kita nanti lihat dari sisi makna, keterangan waktu ya, ini waktunya terjadi kapan? Terjadi di masa lalu, atau yang sedang terjadi, atau bentuknya perintah, berarti nanti masuknya madhi, mudhari, dan amr. Jelas ya sampai sini? Atau ada yang ingin ditanyakan dulu? Saya Ustaz. Ya, mangga Bu. Benar. Untuk fi'il madi, oke, itu kan bentuk lampau. Untuk fi'il mudhari itu sekarang atau akan datang. Tapi kalau fi'il amr, itu kan berarti bisa berlaku kapan saja karena perintah. Perintah, iya. Perintah, bukan perintah itu nggak difahamin kapan aja. Kalau yang namanya perintah berarti hari ini juga, sekarang juga, di waktu yang sekarang. Fi'il mudhari'nya. Tapi berupa perintah. Oh, karena ngambilnya dari fi'il mudhari gitu ya, Ustaz? Iya. Baik. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Nah, kemarin kita ngebahas tentang fi'il mujarrad yang 3 huruf. Nah, kemarin kan kita ngebahas fi'il mujarrad yang 3 huruf. Ada fa'ala, ada apa lagi? Fa'ilah, fa'ulah. Ulu. Bukan fa'ulu. Fa'ala, fa'ilah. Fa'ila dan fa'ula. Oh, fa'ula. Nah, lamnya, perhatikan di sini, lamnya selalu fathah. Kalau fi'il madhi ya. Yang berubah itu di ainnya. Ainnya kadang fathah, kadang kasroh, kadang dhammah. Fa'ala, fa'ilah, fa'ula. Fa'ula. Ya, fa'ala, fa'ila, fa'ula. Nah, ini kan fi'il mujarrad yang 3 huruf. Cuman ada 3 nih. Fa 1, ain 2, dan lam 3. Nah, karena fi'il mujarrad itu ada 2 jenisnya, ada yang susunan hurufnya 3, ada yang 4. Nah, sekarang kita bahas yang 4. Kalau kemarin kan fi'il mujarrad yang bagian 3 huruf, rumusnya ada 3 ini ya. Ada fa'ala, kemudian ada fa'ilah, dan ada fa'ula. Jadi ada 3 rumus nih untuk fi'il mujarrad 3 huruf. Nah, kalau untuk fi'il mujarrad yang 4 huruf, dia rumusnya cuma 1. Lebih gampang nih. Rumusnya cuma 1. Jadi untuk mencari fi'il mudhari'nya pun lebih gampang. Rumusnya adalah fa'lala. Fa'lala. Lihat ininya. Ainnya dijadikan sukun dan ada 2 lam. Intinya fathah, sukun, fathah, fathah. Fa'lala.
Jadi kalau misalnya nanti ada fiil nih, susunan hurufnya 4 huruf, tapi nggak mengikuti kaidah ini, nah berarti dia bukan fiil mujarrad. Bukan fiil mujarrad yang 3 huruf. Saya kasih contoh dulu yang contoh fiil mujarrad yang 4 hurufnya ya. Kan ini rumusnya adalah fa'lala. Fa'lala. Nah, ini adalah bentuk contoh fiil mujarradnya. Sama gak harokatnya? Sama. Sama ya? Sama. Zalzal. Sama. Zalzala. Ya. Ya, zalzala. Fa'lala, zalzala. Kemudian ada waswasa. Sama gak? Sama Ustaz. Ya. Nah, sama ya? Ya. Jadi polanya seperti ini. Huruf pertama berharokat, huruf kedua sukun, huruf ketiga berharokat, dan huruf keempat juga berharokat. Jadi rumusnya fa'lala. Nah, kalau kita hitung, fa'lala itu kan fa-nya nomor huruf pertama. Ainnya huruf kedua. Lamnya lam pertama huruf ketiga, lam keempat itu huruf keempat. Nah, sama dengan zalzala. Zainya huruf pertama, lamnya huruf kedua, zainya huruf ketiga, dan lamnya huruf keempat. Begitupun waswasa. Dan polanya seperti ini ya. Fa'lala, zalzala, waswasa. Jadi kalau ada 4 huruf, tapi dia tidak mengikuti pola ini, berarti dia bukan termasuk fiil mujarrad 4 huruf. Contohnya apa? Contohnya, misalnya, hajaro. Nah, ini hajaro ada berapa huruf? 4. H-nya 1, alifnya 2, jimnya 3, ro-nya 4. Nah, ini kan sama ya. Ada 4 huruf, tapi tidak mengikuti fala fa'alala. Berarti dia bukan fi'il mujarrad 4 huruf. Nggak ada sukunnya. Iya. Tapi mirip ya Ustaz, itu alifnya bisa kan sukun. Enggak seperti itu. Bukan dilihat dari alif sukunnya, tapi dari huruf yang disukunkan. Ini kan alif sukun karena panjang. Ya Ustaz. Jelas? Jelas Ustaz. Jadi Ustadz, maaf kalau untuk rumusnya mujarrad 4 huruf hanya Pak Lala 1 aja itu aja ya? Iya, cuman fa'alala. Kalau yang mujarrad 3 huruf kan kemarin ada banyak ya. Ada fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Nah, kalau yang 4 huruf cuman fa'alala. Berarti kalau yang nggak masuk dengan contoh ini, dia bukan 4 yang mujarrad 4 huruf. Atau lagi, saya kasih contoh lagi. Misalnya, sabbata. Nah, sabbata ini ada berapa huruf? 4. 5. Fa-nya ada 4 ya, bukan 5. Huruf sa itu 1. Nah, karena ba di sini tasydid, berarti kan kayak ada 2 huruf ba di sini. Iya. Berarti huruf sa ada 1 ditambah ba ada 2 ba jadi 3 tambah ta 4. Berarti ini kan ada 4 huruf nih. Nah, dia kalau kita lihat ada 4 huruf tapi dia bukan fiil mujarrad 4 huruf. Kenapa? Karena tidak sama dengan rumusnya fa'lala. Jelas ya? Iya. Nah, ini fiil mujarrad 4 huruf. Rumusnya fa'alala. Jadi harus dilihat huruf keduanya itu sukun. Zalzala, waswasa, as'asa, basmala, qala, dan seterusnya. Sampai sini, ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Pastikan benar-benar paham ya. Kita ini kelas ya, saya kasih tahu dulu. Ini kelas memang saya peruntukkan untuk pemula.
Jadi kalau yang pemula dan baru belajar, silakan bertanya sebanyak-banyaknya. Supaya setiap bertambahnya materi, kita semakin paham. Oke, yang ini jelas ya? Oke. Ya. Saya lanjut dulu. Nah ini, fa'alala itu kan tadi bentuk fi'il madhinya. Fa'alala ini bentuk fi'il madhinya. Sebentar saya hapus dulu. Nah bentuk fi'il mudhari'nya itu seperti ini. Yufa'lilu. Yufa'lilu. Bentuk fi'il mudhari'nya yufa'lilu. Kalau kemarin kan yang fi'il mujarrad 3 huruf, fa'ala yaf'alu atau yaf'ulu atau yaf'ilu. Ada 3 jenis gitu fi'il mudhari'nya. Nah, untuk fi'il mujarrad 4 huruf itu fi'il madinya 1, fi'il mudhari'nya juga cuma ada 1. Fa'lala yufa'lilu. Jadi harus sama nih fi'il madi dan mudhari'nya dari sisi dari sisi rumusnya. Misalnya kayak tadi saya tulis yang waswasa. Waswasa. Nah, fi'il madinya mudhari'nya Yuwaswisu. ya yuwaswisu. Waswasa sama dengan fa'lala. Yufa'lilu sama dengan yuwaswisu. Atau basmalah. Basmalah. Apa kira-kira fi'il mudhari'nya? Yubasmilu. Nah ya, yubasmilu. Yubasmilu. Sama ya, yufa'lilu, yubasmilu. Yu-nya berharokat ya-nya berharokat dhamma, kemudian ba-nya berharokat fathah, sin-nya sukun, mim-nya kasroh, lam-nya dhamma. Yubasmilu. Jadi fi'il madhi dan mudhari'nya harus sama sesuai dengan ini. Fa'lala yufa'lilu. Kalau ada yang sama, misalnya nih, kita lagi lihat satu fi'il nih. Dia fi'il madhi. Ternyata rumus fi'il madhinya sama nih. Seperti fa'lala. Huruf fa-nya fathah, huruf keduanya sukun, huruf ketiganya fathah, huruf keempatnya juga fathah. Tapi ternyata ketika dilihat dari sisi fi'il mudhari'nya itu berbeda. Contoh seperti ini. Ini kalau yang ada bukunya bisa dibuka di halaman 18 ya. Misalnya ada kata anzala deh. Nah ini ada kata anzala. Kira-kira sama gak dengan tadi yang fa'lala? Iya, sama. Sama ya? Iya, Pak. Huruf pertamanya fathah, huruf keduanya sukun, kemudian huruf ketiganya fathah, dan huruf keempatnya fathah. Iya. Nah, kalau kita cuma lihat dari fi'il madinya aja, nah kita mungkin akan menganggap ini adalah fi'il mujarrad 4 huruf. Tapi ketika kita lihat bentuk fi'il mudhari'nya, Zilu. anzala yunzilu. Nah, sedangkan tadi yufa'lilu, sama gak kira-kira? Enggak. Nah, tidak ya? Enggak, beda ya. Nah, beda. Berarti dia bukan masuk ke fi'il mujarrad yang 4 huruf. Jadi ketika kita pengen tahu ini fi'il mujarrad 4 huruf, pertama kita hitung dulu jumlah huruf yang ada di fi'il madhinya. Kalau ternyata itu 4 huruf, nah kita harus lihat fi'il mudhari'nya apa. Kalau fi'il mudhari'nya sesuai dengan yufa'lilu atau rumusnya kan yufa'lilu, nantinya yuwaswisu, yuzalzilu, yu'asaisu, yubasmilu, yuhawqilu, dan seterusnya. Berarti dia fi'il mujarrad 4 huruf.
Tapi kalau beda seperti ini yunzilu, nah berarti dia bukan fi'il mujarrad yang 4 huruf. Nah, sampai sini. Ini sudah selesai nih, fi'il madhi dan fi'il mudhari dari fi'il mujarrad yang 4 huruf. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Ustaz, tanya untuk Ya. mujarrad yang tidak apa namanya 4 huruf, bukan huruf itu yang anjala ini. Apakah di awalnya selalu hamzah apa tidak? Apa ada yang lain? Yang anzala ya? Iya. Ya, kalau yang contoh anzala selalu diawali dengan hamzah. Kata lainnya ada Ustaz, yang lain selain Akroma. depannya hamzah ada. Oh, kalau yang 4 huruf tapi dia bukan fi'il mujarrad maksudnya? Iya. Jadi Kalau ini yang 4 huruf selain fi'il mujarrad itu cuman ada 3 bentuknya. Rumusnya pertama af'ala, kemudian fa'ala, yang tadi hajaro, dan fa'ala, yang tadi saya contohkan sabbata. Ini cuma 3 aja. Ini semua bukan fi'il mujarrad 4 huruf. Walaupun kalau kita hitung semuanya ini 4 huruf. Af'ala, hamzahnya nomor 1, fa-nya nomor 2, ainnya nomor 3, lamnya nomor 4. Kemudian fa'ala, fa-nya nomor 1, alifnya nomor 2, ainnya nomor 3, lamnya nomor 4. Fa'ala, fa-nya nomor 1, ain, karena ini ain yang tasydid berarti ada 2 ain, udah 3. Lamnya 4, berarti 4. Ini semua 4 huruf, tapi dia bukan fi'il mujarrad yang 4 huruf. Karena fi'il mujarrad yang 4 huruf rumusnya fa'lala yufa'lilu. Iya, iya. Ya, paham Ustaz. Jelas beda? Ya. Jelas, alhamdulillah. Nah, saya mau nanya ke Bu Sri nih. Gimana Bu Sri? Ya Ustaz, jelas insya Allah. Ya, alhamdulillah. Yang lainnya ada yang ingin tanyakan? Itu Ustadz, rumus fi'il mujarrad 4 huruf, itu fa'lala aja atau ada yang lainnya ya rumusnya? Cuman ini aja. Cuman fa'lala. Iya. Oh iya, baik Ustadz. Jadi Ustadz ini yang af'ala, fa'ala, fa'ala tidak masuk, ini resume ya, tidak masuk fi'il mujarrad 4 huruf karena rumusnya tidak masuk dalam fa'ala ya. Iya, betul. Tidak masuk rumus Iya, betul. fa'ala. Itu fi'il Jadi harus mudhari. sesuai rumus. Fi'il mudhari ya ini, baru fi'il mudhari. Ini madhi. Oh iya, fi'il madhi ya. Ya, jadi harus sesuai rumus. Jelas benar? Ya, insya Allah. Yang lainnya jelas? Bu Afani jelas? Bu Dwi juga jelas ya? Itu Pak Ustadz, berarti modorenya juga cuma satu ya, yufa'lilu ya. Yang fi'il mujarrad 4 huruf bukan? Iya, Iya. Oh. Jadi yang punya fi'il yufa'lilu. mudhari banyak itu cuman fi'il mujarrad 3 huruf. Iya. Fi'il yang lainnya seperti fi'il mujarrad 4 huruf atau fi'il yang lain seperti ini, af'ala, fa'ala, dan fa'ala itu cuman punya satu fi'il madhi. Fi'il mudhari. Ya, baik Pak Ustadz. Oke, nggak ada ya? Oke, saya jelaskan lagi sedikit. Sekali lagi Ustadz. Oh ya, silakan. Fi'il mujarrad 4 huruf itu ada fi'il amarnya ya Ustadz? Ada, sebentar. Setelah ini saya jelaskan. Baik Ustadz. Oke, jadi ini adalah bentuk rumusnya ya. Fi'il mujarrad 4 huruf itu fa'lala. Nah, ini yang kita sedang pelajari, ini kan namanya ilmu shorof. Jadi ada ilmu shorof, ada ilmu nahwu. Kalau ilmu shorof,
itu tuh sebenarnya ilmu yang sifatnya copy paste. Copy pastenya gimana? Kita tinggal ikutin rumusnya, berarti kita akan tahu ini jenis apa. Misalnya ketika ada kata karuma. Nah, karena harokatnya fathah, dhamma, fathah, berarti kalau kita masukkan ke rumusnya jadinya Fa'ula. fa'ula. Tinggal copy Fa'ula. paste saja. Tinggal copy paste harokatnya. Terus kalau misalnya kita lihat ada apa? Ada fiil hauqalah. Ini tinggal kita lihat aja, oh ini harokatnya fathah, sukun, fathah, fathah, dan dia ada 4 huruf. Berarti fa'lala. Ya. Fa'lala. Nah, sesimpel itu sebenarnya ilmu sorof itu. Nah, ke depannya kita tuh akan mengikuti rumus-rumus ini aja. Jadi ada rumusnya, nah tinggal kita bikin fiil-fiilnya. Misalnya nanti, oh ya, sebentar. Suara saya jelas gak, Bu? Jelas. Jelas. Sebentar, jelas. saya mau ngaktifin hotspot dulu. Karena ada habis. Rekamannya sudah, Ustadz? Sudah direkam? Sudah. Sudah. Sudah, Ibu. Ya, makasih. Itu kan di atas ada tanda rekaman tuh. Di atas kiri. Iya, saya belum lihat. Ya, iya ada. Wah, hilang ya suaranya. Enggak, Ustadz. Ada, Oh, Ustadz. ada Jelas ya? kok. Ada. Jelas tadi sebelum pakai hotspot juga jelas. Ada. Oh iya, iya. Apa? Nah, jadi ke depannya kita akan mengikuti rumus-rumusnya terus. Di ilmu sorof ya. Kalau ilmu nahwu, nah nanti kita agak sedikit mikir di situ. Mikirnya ini kenapa jadi fathah, ini kenapa jadi dhamma, ini kenapa jadi kasroh, ini kenapa jadi sukun. Itu lebih di ilmu nahwu. Kalau ilmu sorof kita copy paste, cuman copy paste. Kayak tadi karuma, oh karena susunannya 3 huruf dan harokatnya fathah, dhamma, fathah, berarti tinggal kita pindahin aja ke rumusnya fa'ula. Hauqalah. Begitupun hauqalah. Berarti rumusnya yang 4 huruf tadi ya? Iya, hauqalah karena kalau kita hitung ada 4 huruf, nah berarti ini fi'il mujarrad 4 huruf. Fa'lala. Iya, iya. Jadi sesimpel itu sebenarnya untuk ilmu sorof ini. Tinggal kita copy paste rumusnya. Makanya yang harus kita perhatikan adalah bentuk harokatnya. Pertama ya yang harus kita perhatikan itu, kita lihat hitung ada berapa hurufnya. Kalau hurufnya ada 3, berarti dia masuk ke fi'il mujarrad 3 huruf. Kalau hurufnya ada 4, berarti dia untuk sekarang ya, untuk sekarang karena kita masih di fi'il mujarrad 4 huruf dan 3 huruf. Kalau ada 4 huruf, berarti tinggal kita lihat aja, oh ini ada 4 huruf, berarti dia masuk ke fi'il mujarrad 4 huruf. Kemudian dilihat bentuk harokatnya. Kita samakan aja dengan bentuk harokatnya. Maka insya Allah itu udah akan langsung jadi ke rumus yang ada pada fi'il mujarrad itu sendiri. Nah sekarang kita masuk ke bentuk fi'il mujarrad yang 4 huruf tapi dalam bentuk fi'il amarnya. Nah cara membuat fi'il amar kan kita ngambil dari fi'il madhi. Fa'il mudhari. Dari ya. Fi'il mudharinya adalah yufa'lilu. Ada yufa'lilu. Nah, yufa'lilu. Nah, cara membuat fi'il amr adalah iya-nya kita hilangkan. Jadinya fa'lilu. Ya kan? Jadinya fa'lilu. Fa'lilu. Nah, kemudian langkah selanjutnya harokat di huruf terakhirnya kita ganti jadi sukun. Jadi bukan fa'lilu tapi jadi fa'lil. Nah, jadi deh udah selesai fi'il fi'il amarnya. Fa'lil. Beda gak kira-kira dengan cara membuat fi'il amar di fi'il mujarrad 3 huruf? Udah sama. Dibuang ya-nya,
terus di belakangnya disukunkan. Disukunkan. Iya, sama. Cuman bedanya kalau di fi'il mujarad 3 huruf, di depannya ada alif. Iya, ada yang Oh, iya. ditambah. Iya, ada ditambah. Kenapa ditambah? Karena huruf setelah dihapusnya huruf ya kan sukun fa-nya. Nggak bisa dibaca. Kayak misalnya zahaba ya zahabu deh. Ya zahabu. Iya-nya dihapus jadi Nah, ketika ya-nya dihapus, kan dia zalnya jadi sukun. Nggak bisa dibaca. Iya. zahaba. Nah, maka di sini ditambahin alif dengan dikasih harokat kasroh karena huruf ketiganya fathah. Zahaba. Karena kalau yang huruf yang empat Nya huruf jadi tadi huruf keduanya memang sudah sukun ya Ustaz ya. Kalau yang apa? Kalau yang fi'il mujarad 3 huruf? Iya. Kan Ya, kalau fi'il mujarad 3 huruf, karena dia sukun, otomatis harus ditambah alif sebagai pembantu. Atau kalau dalam istilahnya sebenarnya bukan alif sih, namanya hamzah wasal. Maksud saya setelah yu-nya dibuang, kan itu berarti fa, berarti memang sudah huruf ketiganya memang sudah sukun gitu Udah maksudnya. berharakat. Fi'il apa nih, Bu? Fi'il amarnya, ya. Kan kita Bukan, fi'il mujarad 3 huruf apa 4 huruf? yang 4 huruf tadi dibandingkan dengan yang 3 huruf. Kan tadi kalau yang 4 huruf kan yu fa lilu. Kemudian dibuang yu-nya jadi fa lilu. Dibuang di belakang diganti dengan sukun jadi fa lil. Faklil. Ya perbedaannya tambahin i aja itu. Jadi nggak perlu ditambah alif atau depannya karena huruf keduanya memang sudah sukun. Setelah dibuang ya. Huruf keduanya masih hidup, yang fa-nya. Iya, setelah ya-nya dibuang, huruf keduanya kan menjadi fa sama ain disukun. Iya. Karena kan di situ udah nggak ada huruf yang akan dibantu lagi. Jadi nggak perlu ditambahkan. Oh iya. Faklil jadi Jadi hanya Kalau huruf yang dibuang dan 3 akhirnya huruf, disukunkan ya Pak Ustadz. iya disukunkan. Kalau yang 3 huruf, kenapa ditambah alif? Karena dia untuk membantu huruf sukun supaya bisa dibaca. Dibaca. Jelas ya, Ibu? Iya, insya Allah Ustaz. Oke, itu adalah fi'il mujarad. Nah, kita berarti udah selesai nih membahas fi'il mujarad yang 3 huruf dan fi'il mujarad yang 4 huruf. Kuncinya nanti kita tinggal lihat pertama ini ada berapa huruf. Jumlah huruf dan Contoh ya, harakat. misalnya. Coba kalau yang ada bukunya, dibuka di halaman 23. Nah, di sini di halaman 23, ini kan saya kasih latihan nih. Ada misalnya kata kafaro yakfuru. Nah, ini tinggal kita lihat aja kafaronya. Oh, kafaro ada 3 huruf. Berarti dia fi'il mujarad yang 3 huruf. 3 huruf. Berbeda dengan yang tarjama. Di kolom kedua bagian kiri, tarjama. Nah, itu kan ada 4 huruf. Ada ta, ro, jim, dan mim. Ada 4 huruf nih, tarjama. Ya. Ya kan ada 4 huruf. Nah, berarti dia nantinya akan kita hitung karena dia 4 huruf, oh berarti dia masuk fi'il mujarad 4 huruf. Dan tinggal kita tiru aja bentuk-bentuk harokatnya. Oke. Nah, tadinya saya mau lanjut dulu nih. Cuman takut kebanyakan materi, kita kasih tugas aja ya. Nah, kita latihan nih sekarang. Kita latihan latihan melihat huruf-huruf yang 3 huruf atau yang 4 huruf.
Ini saya akan tulis beberapa kata. Nazala, anzala. Nah, kira-kira dari ketiga kata di atas ini, mana yang masuk ke fi'il mujarrad? Anjala. 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 Anjala masuk 4 huruf. Yang ketiga apa Yang tuh? Tulis Ustaz. Tanazzala. Tanazala. Tanazala itu Nazala Ustaz. yang satu dan baris satu Pak. dua. Tanazzala. Tanazala. Nazala. Mana yang masuk ke fi'il mujarrad? Baris satu baris dua. Satu sama Anjala. Nazala aja Ustaz. Nazala aja Ustaz. Nazala aja. Oke, ada dua jawaban nih, ada nazala aja, ada dan nazala dan anzala. Iya. Kalau Kan yang atas 3 huruf, yang 3 dua huruf, yang 4 kedua huruf. 4 huruf. Oke. Anzala. Ketiga bukan. Berarti yang yang ketiga saya hapus. Mhm. Nah, sisa tinggal 2 ya. Nah, berarti sekarang kita lihat nih bentuk fi'il mudhari'nya. Apakah dari kedua ini fi'il mujarrad semua atau bukan? Nazala itu fi'il mudhari'nya adalah yanzilu. Zilu. Kalau anzala fi'il mudhari'nya adalah yunzilu. Nah, coba bandingkan dengan fi'il mujarrad yang 4 huruf. Kira-kira fi'il mudhari yunzilu itu sama gak dengan rumus yufa'lilu? Beda. Lilu. Beda. Beda-beda. Iya, Beda. harusnya yang keduanya itu ya. Kan Dia kan yufa'lilu. Yufa'lilu. Pak Lilu ya. Enggak sama. Yunzilu. Beda Ustaz. Gimana Benur? Ya, nggak sesuai dengan rumusnya. Nah, ya, berarti dia bukan fi'il mujarrad 4 huruf. Oke, Masya Allah. Jadi seperti itu ya. Kalau misalnya kita lihat 3 kata tadi, nah itu langkah yang Bu Nur lakuin sudah betul tuh sebetulnya. Bu Nur menghitung sesuai jumlah hurufnya. Nazala kan 3 huruf. Anzala 4 huruf. Nah, karena fi'il mujarrad itu kan ada yang 3 dan 4. Nah, sebenarnya sudah masuk nih fi'il mujarrad. Cuman ketika kita lihat bentuk fi'il mudhari'nya, nah ternyata nggak sama dengan kaidah atau rumus yang ada di rumus fi'il mujarrad 4 huruf. Maka berarti anzala ini keluar dari fi'il mujarrad yang 3 huruf. Oh gitu. Berarti bukan Gitu ya. Kawan dari mudorehnya ya Pak Ustaz. fi'il Jadi mujarrad. kita harus lihat dari 2 sisi. Fi'il madinya. Nah, kalau fi'il madinya ternyata 4 huruf, nah kita pastikan ini fi'il mudhari'nya apa nih? Kalau fi'il mudhari'nya ternyata sama dengan kaidah yufa'lilu atau nanti jadi yubasmilu, yuwaswisu, yuzalzilu, yutarjimu dan seterusnya. Nah, berarti dia masuk ke fi'il mujarrad 4 huruf. Tapi kalau ternyata pas dilihat fi'il mudhari'nya seperti ini yunzilu, nah beda kan dengan yufa'lilu, nah berarti dia tidak masuk ke fi'il mujarrad yang 4 huruf. Ustaz boleh bertanya. Ya. Untuk anzala kan ini mudoreknya yunzilu. Kita tuh masalahnya kadang-kadang untuk menentukan harokat Ustaz dari madi ke mudore itu caranya seperti apa Ustaz? Apa dia domah, kasro, apa misalkan seperti itu? Lihat rumus. Lihat kamus. Nah, Ya. kayak Kamus gini. kita. Kayak gini. Yang fi'il mujarrad 3 huruf kemarin fi'il mudhari'nya ada 3 kan? Ada 3 Iya. ya. Ada kadang ada yaf'ilu, kadang yaf'alu, kadang yaf'ulu. Dan kita bingung nih untuk menentukan fi'il mudhari dari fi'il mujarrad 3 huruf, benar gak? Ya. Karena ada 3, ada pilihan.
Bisa fa'ala yaf'ilu, bisa fa'ala yaf'alu, bisa fa'ala yaf'ulu. Itu Betul. bisa ada 3 kemungkinan. Yang mana dari ketiga kemungkinan itu kita harus lihat kamus ujung-ujungnya. Karena itu langsung diambil dari kalimat bahasa Arab. Tapi selain fi'il mujarrad 3 huruf, seperti fi'il mujarrad yang 4 huruf nih. Fi'il mujarrad 4 huruf kan rumusnya cuma satu. Ya. Baik fi'il madi dan fi'il mudhari. Nah, kita tuh udah bisa langsung membuat kaidahnya sesuai dengan rumusnya tanpa perlu melihat kamus lagi. Begitupun nanti kalau lawan dari fi'il mujarrad itu namanya fi'il mazid. Nah, yang tadi saya contohkan anzala, atau tadi juga ada hajaro, atau ada istaghfaro, itu namanya jenis fi'il mazid. Nah, fi'il mazid itu fi'il mudhari'nya juga cuma satu. Dan ada kaidahnya juga. Sama dengan tadi yang fi'il mujarrad 4 huruf. Ada kaidahnya. Jadi kita udah langsung bisa membuat apa? Membuat apa sih namanya? Rumus fi'il mudhari'nya berdasarkan rumus yang tadi. Karena emang cuman ada satu. Misal saya kasih contoh. Tadi yang bagian 4 huruf. Fa'lala yufa'lilu kan? Iya. Ada fa'lala yufa'lilu. Nah, kalau misalnya saya tulis di sini, ini untuk Bu Ida ya. Coba Bu Ida. Ini ada yang saya kasih 4 huruf nih, hamdala. Nah, coba kalau fi'il mudhari'nya apa? Hamdala. Yuhamdilu. Nah, gitu. Alhamdulillah. Yuhamdilu. Kenapa kita bisa bikin yuhamdilu? Karena rumus fi'il mudhari'nya cuma satu. Oh iya. Ngerti? Beda Iya, dengan fi'il mujarrad 3 huruf. Kalau fi'il mujarrad 3 huruf kan tadi fi'il mudhari'nya bisa ada 3 kemungkinan. Ya. Nah, karena kita nggak tahu mana yang benar, nah itu harus kembali ke kamus. Sedangkan fi'il mujarrad 4 huruf atau yang nanti fi'il mazid, itu kita sebenarnya udah nggak usah lihat kamus untuk fi'il mudhari'nya karena udah ada kaidahnya. Contoh lagi ya, saya kasih nih. Ini selain Bu Ida nih, siapa yang mau bikin fi'il mudhari'nya? Ada hashaso. Nah, kira-kira fi'il mudhari'nya apa? Bu Iva boleh Ustaz? Iya, silakan. Yuhashisu. Nah, yuhashisu. Tinggal kita lihat tinggal kita contek dari rumus fa'lala yufa'lilunya. Ustaz, maaf menyambung lagi. Jadi untuk fi'il apa namanya yang mujarrad 4 huruf dan fi'il yang bukan tambahan 4 huruf itu ini rumusnya sama kalau madi yang mudornya Ustaz. Iya, dia cuma punya satu rumus aja. Walaupun bukan untuk mujarrad 4 huruf. Iya, walaupun bukan mujarrad 4 huruf, dia cuma punya satu rumus aja. Kayak nanti kan kita udah selesai nih ngebahas tentang fi'il mujarrad 3 huruf dan fi'il mujarrad 4 huruf. Di mana fi'il mujarrad 3 huruf itu punya rumus fi'il madinya 3, fi'il mudhari'nya juga ada 3. Yang kalau ditotal semua jadi 6. Jadi ada 6 bab tuh di bagian fi'il mujarrad yang 3 huruf. Ya. Nah, sedangkan fi'il mujarrad yang 4 huruf itu cuman ada satu rumus aja. Ya. Berarti cuma ada satu bab. Begitupun nanti dengan fi'il mazid. Nah, fi'il mazid itu punya banyak bab, tapi setiap bab cuma punya satu rumus. Jadi kita kalau udah tahu rumusnya, udah nggak perlu lagi ngelihat di kamus dari kaidah fi'il mudhari'nya atau fi'il amarnya atau bahkan nanti dari sisi masdar. Jadi lebih mudah yang majidnya Ustadz ya daripada yang mujarrad Ustadz ya. Lebih mudah fi'il mujarrad 4 huruf dan mazid karena sedikit. Sedikit karena rumusnya cuma satu. Kalau yang majid 3 huruf. Mujarrad yang 3 huruf itu kan ada 3 ya. Iya, betul.
Oh, begitu Nah, ya. khusus untuk fi'il mujarrad yang 3 huruf itulah yang kita perlu merujuk ke kamus. Selebihnya, kita sebenarnya udah nggak perlu merujuk ke kamus kalau pengen tahu bentuk fi'il mudhari'nya. Tapi kalau pengen tahu maknanya, artinya ya kita tetap harus kembali ke kamus. Tapi dari sisi pembuatan rumusnya ya, itu kita udah bisa bikin sendiri. Jelas? Ya. Yes. Nah, sekarang saya coba lagi ya, atau semuanya deh kita latihan satu persatu. Ini saya kasih dulu untuk Ibu Afwan nih. Iya. Hashroja. Nah, kira-kira fi'il mudhari'nya apa? Yuhasriju. Nah, yuhashriju. Tinggal kita copy paste harokatnya. Harakatnya. Nah, sekarang Ibu siapa setelah Bu Afwan? Ibu Dwi. Ya. Ada arbada. You are Yu'arbiru. Yu'arbidu. Oh, enggak ya. Yu'arbiru. Dal belakangnya. Sudah jelas Ibu Dwi? Jelas Pak Ustadz. Oke, sekarang Ibu Nur. Ini jar baza. Jar baza. Nah, fi'il mudhari'nya apa nih? Yujar Bizu. Nah, ya, yujar bidu. Sekarang Ibu Sri ya. Ibu Sri, bahdala. Yu i i yu bahdala Hmm. yubahdilu. Nah, ya, yubahdilu. Masya Allah. Kemudian Ibu tinggal siapa nih? Mila. Ah ya, Ibu Mila. Ibu Mila. Bentar. Ini Azroma. Asroma yuhasrimu. Nah, gitu. Seperti itu. Yuhazrimu. Jadi tanpa kita ngelihat kamus pun, kita udah tahu nih susunan harokatnya seperti apa. Baik, sampai sini. Ada yang ingin ditanyakan? Jelas semua? Jelas. Nah, ini kata yang ada di layar jadi PR ya. Dibuat fi'il mudhari dan fi'il amarnya. Bentar, belum dicatat. Di screenshot aja. Iya, sudah. Nah, insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas fi'il mazid nih. Fi'il yang jadi kebalikannya. Yang ketiga itu jarbada apa jarbaja? Jarbaza. Pakai zal belakangnya. Jarbaja. Yang keenam kornato ya. Ornato ya. Kalau ini Roja. Asba. Asdama. Ya, dibikin mudhari dan amar ya Ustaz. Kenapa? Dibikin mudhari dan amar. Ya, fi'il mudhari dan amr. Kordato. Kalau tiga Pak Ustaz, jarba. Ornato. Kordato. Hazam. Zarbaja. Apa itu? Zarbaja. Baza. Yang ketiga jarbaza.
Ini yang sampingnya Ustadz. Hazar. Ornato. Ini Hazroma. Hazroma. Roma. Ornato. Sudah? Nah, Nah, jadi saya kasih kesimpulan ya. Jadi ilmu sorof yang nanti kita akan pelajari terus sampai akhir itu ilmu yang sifatnya copy paste dari rumusnya. Kita tinggal lihat bentuk harokatnya dan kita tinggal ikuti masuki ke bentuk rumusnya. Itu insya Allah udah akan langsung jadi. Begitupun kalau misalnya kita nggak tahu, ini kita nemuin fiil madinya, tapi kita nggak tahu fiil mudhari'nya apa. Nah, kita tinggal cocokin aja dengan rumusnya. Nah, maka insya Allah itu akan langsung jadi dengan sesuai dengan jenis fiilnya. Kecuali fiil mujarad 3 huruf. Kalau fiil mujarad 3 huruf itu fiil yang cuman kita harus tahunya dari kamus. Bahdala. Yang keempat bahdala Ustadz ya. Iya, bahdala. Iya Ustadz. Afwan, saya baru baca WA-nya Bu Ros. Hari ini dia izin safar Ustadz. Oh iya Ibu, ya manillah. Ada yang ditanyakan? tadi tolong diulang Ustadz, apa namanya, ilmu sorof itu ilmu copy paste dari rumusnya aja, kita Rumusnya. tinggal lihat bentuk harokatnya. iya. Tadi Ustadz belum nerangkan mazid ya Ustadz ya. Belum, mazid insya Allah di pekan depan ya. Baik. Pelan-pelan Bu, biar paham. Iya, Enggak, soalnya pelan-pelan. saya tadi ada ngeblank, takutnya udah ada nerangan mazid, saya nggak perhatikan. Belum, hari ini baru fi'il mujarad 4 huruf. Wah, ini kalau ketinggalan susah ya Ustadz. Satu kali aja nggak masuk. Susah. Ya, makanya kalau misalnya izin, usahakan menyimak di rekamannya. Ya. Atau lihat bukunya ya. Ya, kita belajarnya juga nggak banyak-banyak. Yang penting kita semua bisa paham. Pak Ustadz nih saya baca dari atas tapi dia salah. Ya, silakan. Hasroja, terus Arbada, Jarbada, terus Bahdala. Bahdala. Kenapa? Iya, Bahdala. Bahdala, terus Hazroma. Hasroma, Kornato. Benar Pak Ustadz? Iya, betul. Ornazo. Oh, Nato. To bukan. Iya. Tok kan? Ya, huruf to, bukan vo. Selesai belum? Ini dibuat fiil mudhari sama apa Pak? Fi'il madhi. Fi'il amr. Fiil mudhari sama amr. Fiil mudhari dan amr. Ya, gitu.
يعربد 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 يجرد يجرد. Kalau nggak ada, saya kembalikan ke Ibu. Tadi yang buka Bu Sri ya? Alhamdulillah ya pada hari ini ibu-ibu kita sudah mempelajari. Saya yang pemula ini pelajarannya menantang banget. Nggak boleh absen ya. Tentang konsentrasi. Ya, harus konsentrasi, hafalannya harus dikuatkan, konsentrasinya harus dikuatkan juga ya Bu Ida ya. Ya, kita selalu memohon bimbingan dari Ustadz dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita dalam menuntut ilmu ya Ibu ya. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan. Mari kita saja akhiri atau tutup dengan istighfar 3 kali, kalimat hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. wa atubu ilaih. Jazakallahu khairan kasiran atas ilmunya Ustadz dan ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Semoga ke depan. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh ibu-ibu. Mohon maaf semuanya. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih ibu-ibu. Mohon maaf lahir batin. Sehat selalu sampai ketemu lagi.